Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Isyara dari kelas 11 3S. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari bab 4 dan 5 untuk memenuhi tugas ulangan lisan ekonomi. Baik, yang pertama ada indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang digunakan sebagai patokan perhitungan. Tetapi, tahun dasar yang digunakan lebih baik ketika kondisi perekonomian sedang stabil dan jarak waktunya tidak terlalu jauh dengan tahun yang akan dihitung. Kemudian, ada macam-macam dari indeks harga. Yang pertama, ada indeks harga produsen atau IHP. IHP merupakan angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga pada tingkat konsumen. Yang kedua, ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB merupakan angka yang menggambarkan perubahan harga komoditas pada tingkat grosir. Di Indonesia ada 687 komoditas yang dikelompokkan dalam 3 sektor. Yang pertama pertanian, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang terakhir industri. Yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK. Berdasarkan laman BPS, IHK merupakan suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jenis barang dan jasa dikelompokkan menjadi yang pertama ada kelompok makanan, yang kedua kelompok pakaian, yang ketiga kelompok perumahan, yang keempat kelompok perlengkapan, yang kelima kelompok kesehatan, yang keenam kelompok transportasi, yang ketujuh kelompok informasi, yang kedelapan kelompok rekreasi, kesembilan pendidikan, 10 kelompok penyedia makanan dan minuman, yang terakhir ada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. IHK digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang terakhir ada indeks harga yang dibayar petani atau IB dan indeks harga yang diterima petani atau IT. Yang pertama dulu, indeks harga yang dibayar petani yaitu IB merupakan suatu indeks yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk proses produksi pertanian. Kemudian ada indeks yang diterima petani atau IT, yaitu indeks yang menunjukkan perkembangan produksi dan hasil produksi pertanian. Kemudian ada 4 tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran mengenai tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji. Yang terakhir, indeks harga digunakan sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Baik, selanjutnya yaitu materi inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara, seperti kenaikan harga pada lebaran, tidak dianggap sebagai inflasi. Selanjutnya ada penyebab dari inflasi. Penyebab yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan atau demand fuel inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Yang kedua, ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost fuel inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan pada biaya produksi. Yang terakhir, penyebab yang terakhir yaitu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Yang terakhir yaitu jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Inflasi yang bersumber dari luar negeri terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Kemudian, inflasi yang bersumber dari
dalam negeri terjadi karena adanya percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi ya karena kenaikan permintaan dan inflasi karena kenaikan biaya produksi. Selanjutnya, ada cara pengendalian inflasi. Yang pertama, dengan kebijakan moneter. Dengan kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, ada kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian penjelasan materi terkait indeks harga dan inflasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.